Perkenalkan, saya Eka Nadia Febriati dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Keimanan seseorang itu tidak sah sampai ia mengimani semua nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala dan membenarkan bahwa Allah telah mengutus mereka untuk membimbing dan mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju cahaya kebenaran. Allah juga mewajibkan setiap orang Islam supaya beriman kepada semua rasul yang diutus olehnya, tanpa membeda-bedakan antara rasul yang satu dan yang lainnya. Kalian pasti sudah pada tahu kan siapa saja rasul-rasul Allah itu? Yap, sebenarnya rasul-rasul Allah itu ada banyak loh teman-teman. Tapi yang wajib kita ketahui hanya ada 5 atau nabi yang diberi gelar Ulul Azmi. Dan di antaranya itu ada Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Namun sebelumnya, kalian harus tahu dulu nih, apa saja perbedaan antara Nabi dan Rasul. Nabi merupakan manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri dan tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan pada umatnya. Sedangkan Rasul merupakan manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diangkat sebagai utusan untuk menyampaikan firman-firman-Nya kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup. Dan di video ini saya akan membahas tentang rasul-rasul itu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sudah pada siap belajar kan? Yuk kita mulai. Yang pertama, apa sih pengertian iman kepada rasul itu? Iman kepada rasul yaitu meyakini bahwa rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala yang ditugaskan untuk membimbing menuju ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan akhirat. Mengimani rasul-rasul Allah merupakan kewajiban yang hakiki bagi seorang muslim karena merupakan bagian dari rukun iman yang tidak dapat ditinggalkan. Perintah beriman kepada rasul terdapat dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wal kitabilladzi nazzala ala rasulihi wal kitabilladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya Muhammad dan kepada kitab-kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Kemudian, ada sifat rasul-rasul Allah. Sifat-sifat rasul itu dibagi menjadi 3 bagian ya teman-teman. Yang pertama ada sifat wajib. Sifat wajib itu ada 4, yaitu as-sidik, yang artinya jujur atau benar. Lalu ada al-amanah, yaitu dapat dipercaya. Kemudian ada at-tabligh, yaitu Rasul selalu menyampaikan wahyu. Dan yang terakhir, al-fatonah, yang artinya Rasul memiliki kecerdasan yang tinggi. Lalu yang kedua, ada sifat mustahil, yang artinya sifat yang tidak mungkin ada pada Rasul. Sifat mustahil ini merupakan lawan dari sifat wajib, yaitu ada al-kizib, yang artinya bohong atau dusta. Rasul tidak pernah berbohong ataupun dusta. Setelah al-kizib ada al-khiyanah, yang artinya khianat. Rasul tidak mungkin memiliki sifat khianat, karena setiap yang diterima pasti dilaksanakan. Lalu ada al-kitman, yang berarti menyembunyikan kebenaran. Apalagi ini? Gak mungkin banget. Setiap yang diterima oleh Rasul itu pasti ia sampaikan pada umatnya. Lalu yang terakhir ada al-baladah, yang artinya bodoh. Dan yang ketiga ada sifat jais.
adalah sifat kemanusiaan atau al-ardul basyariyah, yang artinya Rasul memiliki sifat sebagaimana layaknya manusia biasa, seperti memiliki rasa lapar, haus, sakit, tidur, sedih, senang, dan lain sebagainya. Oh iya, kalian sudah pada tahu belum apa saja tugas-tugas Rasul? Aku kasih tahu ya. Yang pertama, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengajak umat manusia untuk mengesahkan Allah dan menjauhi perilaku musyrik. Yang ketiga, memberi kabar gembira kepada orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang kafir. Yang keempat, membersihkan dan menyucikan jiwa manusia serta mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Dan yang terakhir, sebagai hujjah bagi manusia. Pentingnya orang Islam beriman kepada Rasul bukan tanpa alasan. Di samping karena diperintahkan oleh Allah, juga ada manfaat dan hikmahnya, yaitu makin sempurna imannya, terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya, terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik, memiliki teladan dalam hidup, mencintai para Rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya, dan mengetahui hakikat dirinya bahwa ia diciptakan Allah untuk mengabdi kepadanya. Dan yang terakhir, buat kalian yang cinta sama Rasul Allah, kalian bisa nih menerapkan perilakunya ke dalam kehidupan sehari-hari kalian. Aku kasih tahu ya caranya. Yang pertama, menjunjung tinggi risalah Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan Rasulnya. 2, melaksanakan seruannya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, giat dan rajin bekerja mencari rezeki yang halal. Keempat, selalu mengingat, memahami, dan berperilaku sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Yang kelima, melakukan usaha-usaha agar kualitas hidupnya meningkat ke derajat yang lebih tinggi. Dan yang terakhir atau yang keenam, terus berdakwah agar ajaran di bawah Rasul tidak sirna. Oke teman-teman, demikianlah video dari saya. Jika kalian mencintai Allah dan Rasulnya, pasti kalian tahu kan apa saja yang akan